dan konseling untuk membantu mereka memahami, mengatasi, dan mengembangkan diri dalam menghadapi masalah yang mereka hadapi. Sedangkan krisis ialah situasi yang dianggap sebagai titik puncak atau titik kritis dari sebuah masalah atau keadaan yang mengancam stabilitas. Jadi dapat disimpulkan, konseling krisis ialah proses membantu antara konselor dan konseli menghadapi krisis yang konseli hadapi. Menurut saya, konseling krisis merupakan proses pemberian bantuan segera dan membantu individu menemukan sumber daya di dalam dirinya atau menghadapi krisis secara eksternal dengan pelayanan secepat dan efisien yang diberikan secara khusus. Sedangkan menurut saya, konseling krisis adalah bentuk konseling yang membantu atau mendukung individu saat mengalami kejadian krisis ya secara emosional. Kita akan memasuki pembahasan tentang apa yang akan kita diskusikan. Yang pertama ialah bagaimana perbedaan reaksi terhadap krisis dan trauma. Saya jelaskan terlebih dahulu tentang krisis dan trauma. Krisis sendiri ialah situasi yang mendadak dan tidak terduga yang mengancam keseimbangan fisik, emosional, atau psikologis seseorang. Sedangkan trauma adalah pengalaman yang mengancam jiwa atau mengganggu keamanan dan kesejahteraan seseorang secara signifikan. Baiklah, yang kita akan didiskusikan ialah perbedaan reaksi terhadap krisis dan trauma. Menurut saya, reaksi krisis lebih kepada respon emosional yang intens seperti kecemasan, ketakutan, atau kepanikan yang bersifat singkat. Sedangkan trauma, reaksi terhadap trauma umumnya lebih berkepanjangan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu. Menurut saya, perbedaan yang selanjutnya yaitu reaksi yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada individu dan situasi yang dihadapi. Ini reaksi pada krisis. Sedangkan pada trauma dapat mempengaruhi hubungan sosial, fungsi sehari-hari, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut saya, ada dua faktor yang mempengaruhi reaksi krisis. Yang pertama, trauma di masa lalu atau kebahagiaan di masa lalu, pengalaman masa lalu. Jika seseorang telah mengalami trauma pada masa lalu, krisis baru dapat memicu respon emosional yang kuat. Sedangkan keadaan bahagia di masa lalu dapat memicu kehidupan yang stabil dan penuh dukungan. Jadi penting untuk dicatat bahwa pengalaman masa lalu tidak selalu menentukan bagaimana seseorang merespon krisis. Yang kedua, kesehatan mental dapat menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi reaksi terhadap krisis. Kondisi kesehatan mental sebelumnya dapat mempengaruhi cara individu merespon krisis yang mereka hadapi. Seperti contohnya gangguan kesehatan mental yang ada sebelumnya. Individu dengan kondisi seperti kecemasan, depresi, gangguan atau gangguan stres pasca trauma mungkin memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami reaksi krisis yang lebih kuat atau berkepanjangan ketika mereka menghadapi situasi yang penuh tekanan. Mungkin pendapat yang lain? Menurut saya, faktor yang mempengaruhi reaksi krisis juga ada dua. Yang pertama, dukungan sosial dari teman, keluarga, dan komunitas yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon krisis. Dukungan sosial dapat membantu seseorang merasa lebih aman dan lebih mampu mengatasi krisis. Yang kedua, kepercayaan dan nilai pribadi. Kepercayaan dan nilai pribadi seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka memproses krisis. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa mereka dapat mengatasi tantangan mungkin lebih mampu mengatasi krisis daripada seseorang yang merasa tidak mampu. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan yang kedua yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi seseorang terhadap krisis. Ada 4 poin, yaitu pertama, pengalaman masa lalu, yang kedua, kesehatan mental, ketiga, dukungan sosial, dan yang keempat, kepercayaan dan nilai pribadi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu
Bagaimana mengenali dan mengatasi tantangan etika dalam konseling krisis? Mungkin ada yang Menurut saya, melalui pendidikan dan pelatihan. Memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam etika konseling merupakan langkah penting. Konselor perlu memahami kode etik profesi mereka dan mengikuti praktek terbaik yang diterapkan oleh asosiasi profesional. Pendapat saya, yang kedua, untuk mengenali dan mengatasi tantangan etika dalam konseling krisis, yaitu kerahasiaan dan privasi. Dalam konseling krisis, informasi yang sensitif dan pribadi mungkin diungkapkan oleh klien. Jadi penting untuk kita konselor menjaga kerahasiaan dan privasi klien sesuai dengan etika profesional dan hukum yang berlaku. Pastikan untuk menjelaskan pentingnya kerahasiaan kepada klien dan mematuhi kebijakan privasi yang berlaku dalam praktek konseling. mungkin ada lagi? Menurut saya juga bisa dengan supervisi dan konsultasi. Mengambil bagian dalam supervisi dan konsultasi dengan rekan seprofesi atau supervisor dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan etika dalam konseling krisis. Diskusi dengan orang lain dalam bidang ini dapat memberikan wawasan dan perspektif baru. Dapat disimpulkan dari pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana mengenali dan mengatasi tantangan etika dalam konseling krisis. Ada 3 poin yang telah ditemukan, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan, yang kedua pemeliharaan kerahasiaan atau privasi, dan yang ketiga supervisi dan konsultasi. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.